Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, supaya janganlah sekali-kali ada orang yang menyesatkan kamu. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sebelum dan pada saat kedatangan Kristus yang pertama, para pengajar agama mengemukakan gagasan-gagasan aneh yang bercampur aduk dengan bagian-bagian kebenaran, sehingga penuh dengan kuasa yang menipu dan menyesatkan jiwa-jiwa dari Tuhan, meskipun mereka masih mempertahankan penampilan sebagai penyembah-penyembahnya yang sejati. Kita menemukan kondisi masyarakat yang serupa di hari-hari terakhir ini, dan mereka yang menyimpang dari iman berbaur dengan keragaman keyakinan mereka dari pendapat manusia. Alkitab dibawa ke dalam kritik. Apakah karena kitab suci tidak konsisten dan bertentangan sehingga para pendeta berbeda pendapat dalam penafsiran mereka? Tidak. Masalahnya adalah bahwa manusia pada zaman sekarang melakukan apa yang mereka lakukan pada zaman Kristus dan mengajarkan perintah-perintah manusia. Para pengajar agama berada dalam kondisi yang sama dengan orang-orang Farisi yang dikatakannya dalam Matius 22 ayat 29. Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Orang-orang yang kepadanya perkataan ini diucapkan, dianggap mengajarkan dan menafsirkan kitab suci kepada orang-orang. Apakah kitab suci tidak jelas dan tidak konsisten? Apakah ada dasar untuk pendapat-pendapat yang saling bertentangan dan berbagai sentimen serta doktrin yang mendapat kepercayaan di dunia keagamaan? Jika demikian, maka kita boleh saja meragukan asal-usul ilahi dari semua itu, karena bukan ilham dari Allah yang membuat orang memiliki pendapat yang beragam. Mereka yang berusaha menafsirkan Alkitab telah merusak firman Allah dan merampas kitab suci dari maknanya yang sebenarnya, dengan berusaha menyelaraskan kebenaran Allah dengan ciptaan dan doktrin manusia. Kitab suci diselewengkan dan disalahgunakan, dan permata-permata kebenaran diletakkan dalam kerangka kesalahan. Para pengajar ini telah dibutakan dan tidak dapat melihat dengan jelas apa arti sebenarnya dari kitab suci. Yesus yang memberikan hidupnya untuk menyelamatkan manusia telah memberikan peringatan kepada kita tentang apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Murid-murid datang kepadanya secara pribadi untuk bertanya kepadanya tentang akhir zaman. Dan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 4 dan 5, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Supaya janganlah sekali-kali ada orang yang menyesatkan kamu, mari jalani hari ini bersama Tuhan.